bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya akan mulai pembicaraan kita kali ini dengan peringatan. Jangan terlalu membenci orang. Karena terlalu membenci orang itu bisa menyebabkan Anda kehilangan akal sehat. Ini yang saya lihat dalam kampanye sistematis terhadap sebuah konser musik yang tujuannya menggalang dana untuk para korban corona yang diselenggarakan 17 Mei yang lalu. Anda juga mungkin sempat menyaksikannya ya, karena ada siaran langsungnya di televisi, ada live streaming, sampai sekarang juga masih ada rekamannya di YouTube, di kanal Kompas misalnya ada. Acara ini menampilkan bintang utamanya Bimbo, ya. Yang menyelenggarakan adalah pimpinan MPR bersama Badan Pembina Ideologi Pancasila. Seperti biasa ya, acara semacam ini memang tujuannya adalah untuk menggalang solidaritas. Dan Bimbo tampil dengan memukau menurut saya. Dia menyanyikan lagu-lagu religius lamanya yang mengingatkan kita pada Tuhan, mengingatkan kita pada Nabi, pada keikhlasan. Dia juga menyanyikan lagu barunya berjudul Corona yang pada intinya mengatakan bahwa kita harus tabah, ikhlas menghadapi cobaan ini dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan kita semua. Selain Bimbo ada juga penyanyi Rosa yang juga menyanyikan lagu-lagu religius. Ada Via Valen yang selama ini tampil seronok itu dengan lagu tentang Aisyah, istri Nabi. Selain lagu ada juga misalnya cuplikan-cuplikan tentang apa yang dilakukan para pekerja medis di lapangan, kesulitan mereka. Ada juga misalnya video tentang seorang, atau siaran langsung barangkali ya, tentang seorang anak yang memecahkan celengannya untuk membantu penggalangan dana solidaritas ini. Jadi ini adalah sebuah acara yang bertujuan sangat mulia. Tapi rupanya ini menyebabkan para kadrun marah. Para kadrun tidak menerima acara ini dengan ikhlas. Mereka marah dan mereka menyerang dengan mengatakan acara ini menyakiti umat Islam, tidak beradab dan tidak berperi kemanusiaan. Serangan itu disampaikan secara sangat sistematis. Salah satu yang paling awal yang bisa saya identifikasi sebagai serangan terhadap acara ini, acara yang mulia ini, sebagai catatan, acara ini menggalang dana sampai 4 miliar rupiah untuk membantu para korban corona. Nah, acara ini digambarkan dengan cara yang luar biasa negatif. Nah, segera sesudah acara itu selesai, ada semacam kampanye di media online. Saya menemukan ada 6 media online, ini setidaknya 6 ya, ada 6 media online yang menyajikan berita sama dengan judul yang sama. Isinya persis sama. Medianya adalah Rakyat Merdeka Online, ID Today, Era Muslim, Hidayatullah, NKRI-ku, dan Gelora News. Sama, atau kalaupun ada bedanya, beda-beda tipis. Tapi saya duga ini adalah semua berita yang ditulis oleh seorang penulis yang sama. Jadi memang tujuannya adalah memobilisasi kebencian terhadap acara ini dan lebih jauh lagi kebencian terhadap pemerintah. Kalimatnya itu sangat tendensius. Frame-nya tadi, pokoknya ini menyakiti umat Islam. Kenapa disebut menyinggung umat Islam? Mungkin saya lupa menyebutnya, judulnya di 6 media online itu adalah judulnya yang sama nih, konser yang menyinggung umat Islam. Konser menyinggung umat Islam. Kenapa dikatakan menyinggung umat Islam? Saya bacakan ya, saya cuplikannya. Leadnya begini. Di masa 10 hari terakhir bulan Ramadan, saat umat Islam seharusnya khusyuk beribadah, beriktikaf di masjid, sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran, kini umat justru harus hadir menonton konser. Harus hadir menonton konser. Siapa yang disuruh harus hadir? Tapi kita lanjutkan ya. Tulis dia lagi. Pemerintah menyinggung umat Islam yang sedang dipersulit untuk beribadah di masjid. Sholat Jumat dan sholat Id ditiadakan. Mudik silaturahmi tidak bisa. Ini kok malah konser lagi. Tidak beradab, tulisnya. Di tengah umat Islam beribadah khusyuk berburu malam Lailatul Qadar, negara justru menyelenggarakan konser bernyanyi. Konser ini tidak berperi kemanusiaan. Suasana yang sedang dihadapi adalah keprihatinan. Ketika manusia mentaruhkan kesehatan dan jiwanya di tengah wabah, masih sempat nyanyi-nyanyi. Itu kira-kira isinya. Dan selain tulisan ada pula foto. Foto itu menampilkan Jokowi dan Pak Triawan Munaf itu seolah-olah sedang berada di depan konser sambil berselfie ria tanpa masker, tanpa social distance, di hadapan ribuan penonton yang juga tanpa masker, tanpa social distance. Sebagai catatan saja,
foto ini hoax, bukan foto di acara kemarin itu. Itu saja tidak cukup, karena kemudian dilanjutkan pula di Twitter. Ada hashtag Stop Konser Anfaedah. Kemudian ketika Kompas menayangkan acara ini di kanal dia di YouTube, Anda baca komentar-komentarnya, itu seperti ada yang memobilisasi untuk memaki-maki. Sangat menjijikkan kata-katanya. Sampai-sampai ada seorang penulis komentar yang mengatakan mendoakan agar semua orang yang terlibat dalam konser ini terkena COVID-19. Separah itu. Dan sesudah itu muncul pula berita-berita di media online yang menyerang acara tersebut dengan mengutip sejumlah petinggi kadrun. Atau juga di media sosial, seperti yang dilakukan oleh Tengku Zulkarnain. Kenal kan Tengku Zulkarnain? Yang memang benci Jokowi itu. Dia menulis di Twitternya, digaji berjuta-juta dengan uang negara, hasil prestasinya membuat konser musik. Anak SMA juga pandai dan hebat jika membuat konser musik gratisan. Kemudian ada juga Din Samsudin. Tadi masih Tengku Zulkarnain, sekarang Din Samsudin. Din Samsudin ini kan adalah dulu ketua Muhammadiyah dan tokoh MUI. Dia bilang begini, pemerintah terkesan bergembira di atas penderitaan rakyat. Jadi terkesan bergembira di atas penderitaan rakyat. Bergembiranya di mana? Mardhani Alisera dari PKS mengatakan, alih-alih duduk menikmati konser, ada banyak hal konkret yang perlu diawasi langsung, misalnya mengawasi penyaluran sembako. Itu Alisera. Itu PKS. Lalu ada pula Demokrat, Rahlan Nasidik, yang bahkan mengaitkan konser tersebut dengan pelonggaran PSBB. Tulis dia di Twitter, jadi rakyat disuruh bersatu menanggung risiko kian banyak diinfeksi virus corona akibat kebijakan pemerintah itu. Maksudnya apa? Wallahu alam. Tapi ada juga Said Didu. Said Didu itu menyatakan dia menyayangkan masyarakat diajak menonton konser musik saat umat Islam melakukan iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Jadi parah betul serangan-serangan ini. Dan bagaimana mungkin sebuah acara yang sedemikian mulia mengumpulkan dana untuk membantu para korban corona dianggap sebagai menyakiti umat Islam, tidak berperi kemanusiaan, tidak beradab. Acara semacam ini sudah pernah dilakukan kok sebelumnya. Jadi konser virtual. Rhoma Irama awal Ramadan sudah melakukannya dan mengumpulkan 770 juta rupiah. Didi Kempot almarhum sebelum meninggal juga menyelenggarakan konser virtual yang bisa mengumpulkan 7 miliar rupiah. Jadi nggak ada sesuatu yang baru di sini. Kok tiba-tiba ini menjadi menyakiti umat Islam? Kalau Anda bisa mengumpulkan 4 miliar dalam satu malam, dalam 2 jam bahkan untuk membantu para korban corona, kurang Islaminya itu di mana? Tidak Islaminya itu di mana? Salahnya di mana? Itu kan membantu para penderita corona. Kalau kita bisa menyelenggarakan tadarusan bersama, berzikir bersama, apakah musabaqah bersama satu malam dan kemudian bisa mengumpulkan dari para peserta uang ratusan juta lah, nggak usah miliar. Itu kan juga akan kita lakukan. Salahnya di mana? Kenapa jadi tidak beradab? Dan isi lagu-lagunya kan religius, mengingatkan kita pada Tuhan, bersabar, bertawakal, mencintai Nabi, mencintai Aisyah. Kurangnya di mana? Apa mereka pikir emang umat Islam itu tidak boleh bernyanyi? Bahwa bernyanyi itu haram? Kenapa tidak boleh? Kenapa sebuah kegiatan mulia ini harus dihina-dina seperti itu? Dan harus dikatakan bahwa pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat. Ayolah Pak Din, kenapa Anda kehilangan akal sehat seperti itu? Tapi saya tahu ini semua adalah karena kebencian. Makanya sampai ada hoax yang menampilkan foto Pak Jokowi dan Pak Triawan Munaf itu bukan acara kemarin, itu acara tahun 2017 ketika Pak Jokowi menghadiri Festival Synchronize. Jadi foto lama dimunculkan kembali. Jadi ini memang sebuah serangan yang sistematis dan landasannya adalah kebencian. Mereka memobilisasi wartawan, mereka bayar wartawan, mereka menyebarkan kebohongan, mereka menggalang suara para petinggi yang mau aja ngomong sedemikian memalukan. Tapi semua ini didasarkan pada kebencian masalahnya. Kebencian ini membuat mereka kehilangan akal sehat. Dan akal sehatlah yang akan menyelamatkan bangsa ini. Sayangnya kebencian itu menyebabkan mereka nggak punya lagi akal sehat. Karena percayalah, hanya dengan akal sehat
bangsa ini akan selamat. Kalau masih punya logika, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya.